Selama ya nggak ketemu. Ngopo iki? Ngopo? Iki kok ono roti ya? Berarti berdua. Oh. Terima kasih sudah mengompong. Sekolah. Makasih Mbak. Makasih. Nih kan sudah lanjut aja. Aku ini bulan ini persiapan untuk daftar BUMN. Kalau nggak keterima, persiapan untuk daftar CPNS. Kalau nggak keterima, baru lanjut S2. Oh buat. Mbak, ini cuci tangan semua. Mbak? Oh, maaf Kak, airnya lagi. Oh iya. Gak dikeprek nih. Enggak kepres. Bis. Ini rencana Mas buat gimana? GM, tapi kalau orang tua sanggup, bukan sanggup sih, ngebolehin di UI ya di UI, tapi ini Jakarta lah. tapi kayaknya nggak boleh sih. Kenapa? Soalnya nanti nek pulang itu tuh jauh mana loh. Kan ada kereta ya Mas. Iya, tapi kan lumayan sih perjalanan. Iya. Tapi biaya hidup di Jakarta ya. Di Jakarta juga lumayan. Tapi ya asalkan mau prihatin ya nggak Bisa. apa-apa sih. Panjang ya. Ambil mayor apa Mas? Ya dia lah. Iya. Nah, targetnya di institusi apa sih Pak? Iya, institusinya tuh saingannya berat loh. Jadi aku kayak nggak bisa nek nggak fokus gitu loh. Institusinya di Pemprov Jawa Timur kalau buka ya. Pemprov Jawa Timur kan 10 pendaftar terbesar di Indonesia masuk. Padahal formasinya nggak seberapa. Nek Kemenkumham itu 10 pendaftar terbesar di Indonesia, tapi formasinya banyak. Formasi SMA, lulusan SMA, SMK. Kalau yang di Jawa tapi nek Timur? Jawa Timur ki formasinya nggak sebanyak Kemenkumham. Tapi sih daftar akeh banget. Tapi kenapa kamu nggak coba Kemenkumham? Ya kan nek Kemenkumham juga itu masuknya instansi pusat ya. Ya penempatannya acak gitu, satu Indonesia. Kalau Jawa Timur kan masih di Jawa-Jawa aja gitu. Enak banget sih di Jawa Timur, maksudnya hidupnya, industrinya maju, tapi kotanya nggak sepadat Jakarta, wisatanya maju, biaya hidup terjangkau, tapi pendapatannya lumayan. Kayaknya menghabiskan hidup di sana tuh menarik. Cocok sama orang-orang. Ya nggak apa-apa kalau misalnya yang cocok. Nah, Jawa Tengah kenapa Jawa Tengah? Jawa Tengah kan ya kayak udah dari kecil di Jawa Tengah ya pengen ganti suasana lah, Bosen ya? bosen lah. Jawa Tengah. Oke, nah kamu ke Bumen. Kamu nggak antara ya Jakarta sama Jawa Timur? Nggak antara. Maksudnya Iya, kan Kebumen kan sama tengah-tengahnya gitu loh. iya. Nggak bisa aku
jangan di Jakarta. Cuman yang masih bikin aku berat ya, kalau aku nggak lolos, aku udah mengorbankan waktu berapa bulan gitu loh, Dim. kamu udah 100 juta orang Udah berkali-kali. Terus aku hasilnya apa? waktu itu aku bahkan yang terakhir ini aku tahajud, sholat istiqoroh, puasa. Nah, terus habis itu malamnya aku tahajud lagi malam hari berikutnya. Tapi sebelum tahajud bangun jam 2. Nah, waktu sebelum bangun itu aku mimpi Enggak. kerja di BUMN, kerja di BUMN tambang. Tambang. Luar Jawa dong. Iya. Iya itu. Mimpi kayak gitu. Kalau nanti mau kabel kamu mau. Mau. Luar Jawa loh. Tapi luar Jawa sih memang iya, cuman ya kalau misalnya dari pendapatan sebanding ya nggak apa-apa. Pastilah harusnya. Kalau nggak sebanding ya nggak usah. Betul pagi nggak sekali. Itu pedagang-pedagang tuh duitnya banyak loh. Iya. Aku mat belajar ya dari tukang parkir, pegawai klinik, nah, tukang parkirnya uangnya tuh malah banyak tukang parkirnya daripada pegawai klinik. Iya kalau awal ya. Kalau nanti udah profesional ya beda. Cuman sebesar-besarnya profesional, kalau dia punya bisnis kalah penghasilan profesional. Contoh beberapa waktu lalu temenku tuh bukan koas, udah internship, udah jadi dokter, tapi masih internship. Kan dia dikasih pengarahan, yang ngasih pengarahan itu dokter spesialis mata. Terus dia bilang gitu, kalian itu kalau bisa buka usaha ya sambil bisnis gitu, karena saya ini juga sambil bisnis jualan ikan koi. Penghasilan saya dari bisnis itu lebih besar daripada sebagai dokter spesialis. Itu tuh kayak disampaikan kepala-kepala waktu sekolah gitu. Kepala apa? Kepala sekolah. Ada kakak kelasku, dia itu usaha nyablon sambil kerja di pabrik sepatu. Terus gajinya itu lebih besar di usahanya daripada di pabriknya. Terus ditanya sama kepala sekolah, kenapa kok kamu nggak keluar aja dari pekerjaan? Minta buat status, kalau aku ditanya kerja di mana, kerja di perusahaan ini gitu. Jadi dia bikin perusahaan tersebut sebagai status pekerjaan ditanya. Soalnya kalau ditanya jadi apa kan, pengusaha. Misalnya kayak gimana gitu. Ngambang, kalau belum berhasil ya emang ngambang. Lawang dulu yang tempatku kerja itu ownernya punya bisnis mie ayam, tapi dia daftar CPNS. Ya dia bilang aku daftar CPNS karena butuh status gitu ya. Ya dia kan mau ngelamar ceweknya kan. Tapi kelihatannya kamu bisa sih. Nah kayak Jane kayak menjual gorengan kayak gitu tuh kayak dipandang remeh ya. Tapi bahasanya gede. Tapi sehari 300, berarti sebulan udah 9 juta loh, kurang lebih lah 7 sampai 9 juta. Sedangkan orang S1 gajinya berapa coba? Apalagi fresh graduate. Emang S1 kalau udah profesional memang lumayan sih, cuma di awal-awal dia kalah. Pasti perjuangan dulu ya. Iya pasti ngalamin tuh, cuman digaji UMR, beban kerjanya ya banyak banget gitu. Tapi yang membedakan kita tuh harusnya kan kita beda ya, maksudnya pernah kuliah tinggi, sekolah tinggi gitu kan. Aku pernah bahas diskusi sama temenku, kalau kamu buka usaha itu nggak malu kan? Kayak buka masakan enggak, terus jawabannya apa? Itu yang harus dilawan. Kita boleh tuh bersaing sama anak SMA tuh. Kita sama-sama, mungkin dia masih SMA, kita kuliah, tapi kita sama-sama jual makanan. Tapi kita tuh punya mindset yang beda sama mereka gitu. Itu yang kita pertanyakan. Iya. Emang beda sih pikirannya.
rasa buru, kamu nggak bisa tidur? Bisa. Tenang. Pernah. Berarti stigma semakin dulu semakin bingung terbantahkan. Karena aku fokus sama hal-hal yang aku pengen. Untuk mencapai goal kamu, Aku kan mempersiapkan dulu. dulu sering ya namanya orang tuh fokusnya ke aku takut kayak gini, aku takut kayak gini, aku takut. Dia fokusnya sama hal-hal yang ditakutin aja gitu. Nah, kalau aku sih fokus sama yang aku pengen. Jadi ya ada hal-hal yang nggak baik yang menimpa dalam hidup, pasti ada, semua orang pasti punya. Cuman jadi kayak udah nggak terlalu kelihatan, nggak, karena fokusku bukan di situ. Ya kayak aku sekarang belum kerja, yang lain udah pada mulai kerja kayak gitu. Padahal aku lulus termasuk paling awal. Ya, tapi aku nggak ngerasa minder, nggak ngerasa apa. Ya karena memang aku belum nyari yang memang ini kerjaan. Ya kalau sekedar dapet ya mungkin bisa lah ya, insya Allah gitu. Cuman kan punya arah sendiri aku gitu. Iya sebenarnya. Untuk target ke depanmu apa yang paling gede? Goals yang Itu. paling gede di kamu? Itu pengen daftar CPNS. Kalau nggak keterima S2, nanti S2 kalau misalnya udah nggak misal sambil S2, kalau misalnya udah nggak terima CPNS, aku berarti cukup fokus CPNS-nya cukup sampai di situ. Selain itu ya tetap pengen daftar CPNS, tapi usahanya udah nggak segila-gila ini gitu. Ya sekarang S2 sambil persiapan buat masuk kerja di industri kayak gitu. Hal apa sih yang membuatmu fokus? Pertanyaannya berat ya. Iya ya. Kan gaji di perusahaan itu lebih gede loh daripada di CPNS. Benar. Gaji perusahaan lebih besar, karirnya lebih cepat. Ya kayak misalnya yang baru-baru aja itu bisa tuh bawa pulang misalnya 12, 14. Itu aku pernah diceritain, ada orang baru masuk di bank Panin di Jogja loh. Itu 12, 14. Satu bulan. Gila, udah banget besar. Dan karirnya tuh lebih cepat karena perusahaan tuh lebih dinamis. Iya. Berapa orang udah baru misalnya 5 tahun dia pergi karena ditawarin di bank lain misalnya kayak gitu. Dan biasanya perusahaan itu takut kalau orang-orang terbaiknya itu keluar. Jadi misalnya ada orang yang pinter di perusahaan itu, biasanya orang perusahaannya tuh nanyain, kamu pengen apa? Kamu pengen bonus apa? Gaji berapa? Biar orangnya tuh nggak pergi kayak gitu. Jadi sangat dinamis, karir lebih cepat, uang lebih ini. Nah, cuman kalau CPNS itu aku lebih suka karena sejauh ini suka CPNS karena ritme kerjanya itu nggak terlalu berat, nggak terlalu menekan. Jadi kayak aku tuh nggak cuman hidupnya di situ aja, di kerjaan aja. Ya ada waktu yang luang kayak gitu buat keluarga kayak gitu. Besok kalau udah berkeluarga misalnya. Jadi kalau orang punya gaji 18 juta di perusahaan sekian juta, ya itu pasti kan tanggung jawabnya juga besar. Betul, ya. Nah mungkin pulangnya malam terus kayak gitu. Kurang waktu ya. Terus malam-malam masih diteleponin ini gimana ini kayak gitu. Mungkin aja kayak gitu. Terus harus standby 24 jam. Nah, aku tuh nggak mau yang kayak gitu. Apa ya, kerja ada waktunya, setelah kerja ada waktu untuk keluarga kayak gitu sih. Jadi ya ini sih masing-masing orang ya Beda sih. Untuk harapan sih hari tua itu jadi Kan pertimbangan. ada pensiun, Ya itu jadi pertimbangan. jadi pertimbangan juga. Tapi enaknya kalau PNS ya itu lebih konsisten. Misal kayak kemarin kita COVID itu, orang cari PNS kan nggak banyak pemecatan tuh. Tapi kalau perusahaan, misal perusahaan sepatu, wah nggak ada jual, nggak ada orang yang sekolah siapa yang beli sepatu.
ya kayak gitu kan. lebih aman lah, lebih secure buat kedepannya. Kalau swasta pokoknya dinamis lah dari segi karirnya, dari segi uangnya, dari segi apa. Kalau orang yang sanggup di situ dan betah di situ ya silakan gitu, nggak apa-apa. Oh, bukan yang nggak terlalu mengejar gitu lah. Ya udah, yang penting bisa hidup, punya anak, punya keluarga, punya waktu, itu udah cukup. Beli rumah kepikiran nggak sih? Ya kepikiran, tapi nggak Nggak mudah. nggak buru-buru lah, ya sambil jalan aja. Awal-awal ngontrak ya nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau sekarang kayaknya lebih prioritas kendaraan. Maksudnya kalau orang tua kita zaman dulu itu rumah dulu baru beli mobil. Kalau sekarang itu kayaknya mobil dulu baru beli rumah, karena memang kebutuhan orang sekarang itu Beda ya? mobilitasnya itu lebih dinamis loh daripada orang-orang zaman dulu. Ya kita perlu kendaraan untuk pergi keluar kota misalnya, yang mana itu cuacanya nggak menentu kayak gitu. Ya, Bukannya itu kebutuhan lebih. ada mobil juga sih. Ya maksudnya kalau ada acara keluarga dan seterusnya kan kayak gitu. Setelah target itu tercapai apa target? Misalnya CPNS sudah keterima, terus Jodoh udah nikah, ada. jodoh udah ada, Ya nikah. terus ya udah nanti kalau ada waktu coba buka usaha buat sampingan, buat tambahan kayak gitu, buat tambahan sih. Kenapa sih? Baik tahu. Kok direkam ya? Enggak apa-apa. Ngapain? Namanya vlog kan. Ngapain? Agak beda aja, jarang. Salam program. Kamu kan ingat pernah nge-vlog bilang Pernah dong. dulu akun Ulah. saat mau berenang ada ular. Kau masih nge-save video nggak sih? Masih. Di itu masih ada? Masih. Itu bilang ya? Ada. Benar. Rencana balik ke sana kapan? Terus balik total. Nah itu aku suruh di sini sama orang tua aku. Kenapa alasannya? Iya biar bisa fokus. Kita disuruh balik. Nanti kas apa yang kasmu belajar tuh? Ya kadang dengerin musik juga, kadang nonton film. Tapi selain itu ya Seneng nggak sih? jenuh, makanya itu ya masa cuma belajar doang. Mulai ini kapan tuh? Tahun depan bulannya itu masih belum tahu.
biasa lah pemerintah itu. Protes nggak sih? Kasih penjelasan. Kami anak bangsa ingin memajukan. Nggak apa-apa asal lolos ya, nggak apa-apa. Menunggu, tapi yang pasti. Anak buah lor tetangga. Bukan ya? Meninggal. Apa ya? Iya, barusan. Hari ini. Yang bener. Iya, lihat berita. Lor tetangga meninggal. Di Brebes kan yang meninggal. Orang Brebes loh dia. Bener Dim. Iya seriusan. Tahu meninggal loh? Iya. Aku kaget tak tadi pagi loh. Gak tahu kenapa. Sakit apa? Gak tahu sakit apa. Padahal baru beli rumah dia. Iya bro. Aku nonton di ini YouTube. Ih, nggak nyangka ya ampun. Ada lagi naik hitam. Naik daun. Ya Allah. Ya Allah. Tapi baru. Enggak, Iya. Oh, kasihnya dong. case-nya. Ini masih digoreng satu dulu. Eh, Yuk.